السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala kita ini harus hidup di dunia. Tanpa kita usul kepada Allah, tanpa kita minta kepada Allah, dan Allah pun tidak pernah tanya kepada kita, apakah engkau mau hidup di dunia apa tidak. Allah tidak bertanya kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menciptakan kita, kun, maka seorang manusia lahir ke dunia ini. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia ini telah datang ke dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ad-dunya khuliqat lakum." Dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan untuk manusia. Maka hadirin yang mulia, kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada manusia. Bagaimana manusia memperdayakan bumi ini. Mereka bisa menanam, mereka bisa mengambil minyak, mereka bisa mengambil timah, mereka bisa mengambil batu bara. Mereka bisa mengendalikan hewan-hewan yang ada di dunia. Mereka bisa menaklukkan gajah. Mereka bisa menaklukkan kuda. Mereka bisa menaklukkan air. Mereka bisa menaklukkan ikan-ikan. Sehingga lumba-lumba digunakan untuk pertunjukan di mana-mana. Monyet digunakan untuk pertunjukan di mana-mana. Hadirin yang mulia, ini menunjukkan ad-dunya khuliqat lakum. Dunia memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan untuk manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi wa antum khuliqtum lil akhirah. Memang dunia ini Allah sesuaikan untuk manusia. Udaranya cocok untuk manusia. Tumbuhan-tumbuhannya cocok untuk manusia.
ada yang bisa untuk menyehatkan, ada yang bisa untuk obat. Hewan-hewannya pun cocok untuk manusia. Ada daging kuda, ada daging kambing, ada daging kelinci. Tetapi manusia tidak puas, hadirin yang mulia. Mereka masih memakan dagingnya temannya sendiri, hadirin yang mulia. Makanya di masjid lagi, dengan kita menggunjing teman kita, itu termasuk memakan dagingnya orang Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan diri kita bukan untuk dunia. Dunia diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan bukan untuk dunia. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini untuk bertempat tinggal di akhirat. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dengan mata kita lihat kenyataan yang ada di dunia ini, maka di dunia ini tidak ada orang yang selamanya di dunia. Orang yang paling baik di alam semesta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dunia cuma 63 tahun. Orang yang paling buruk di dunia, Fir'aun laknatullah alaih, Abu Jahal laknatullah alaih, kemana mereka semua? Mereka juga sudah tidak ada di dunia. Hadirin yang mulia, nanti akan datang satu masa, orang tanya kepada orang-orang sekitarnya. Mana Bapak Taslim? Oh, dia sudah ke akhirat. Mana Pak Fulan bin Fulan? Oh, ini sudah 1000 harinya. 5 tahun yang lalu dia telah meninggal dunia. Hadirin yang mulia, itulah yang akan terjadi kepada kita. Kita akan meninggalkan dunia ini, mau tidak mau, setuju tidak setuju, ya tetap akan meninggal dunia. Seorang ulama beliau mengatakan, "Idza hamaltum ilal kuburi janazatan fa'alam bi annaka mahmulu." Kalau engkau memikul jenazah ke kuburan, memikul orang tuamu, memikul saudaramu, memikul teman-temanmu, fa'alam, maka ketahuilah bahwasannya suatu saat engkau akan dipikul juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antum khuliqtum lil akhirah. Allah menciptakan manusia ini untuk akhirat. Dan yang perlu kita ketahui, di akhirat itu ada 2 tempat. Yang mana satunya adalah surga, di mana di surga itu enggak ada orang yang enaknya pas-pasan, itu tidak ada. Kalau di dunia itu ada orang tuh biasa pas-pasan, ada orang agak kaya, ada orang kaya, ada orang sangat-sangat kaya. Itu dunia. Kalau di surga enggak ada. Di surga ini serendah-rendahnya surga, dia mendapatkan dunia 10 kali lipatnya. Itu baru luasnya, Pak, belum isinya. Kalau isinya dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nasifum ra'atin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya wanita ahli surga ini lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. La mawdi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau bicara nilainya surga, tanah 1 meter di surga atau setengah meter di surga lebih banyak daripada dunia dan segala isinya, lebih mahal. Itu orang di surga itu, serendah-rendahnya orang ahli surga itu dapatnya segitu.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Di surga ini orang-orang ahli surga mereka diberi makanan-makanan yang begitu enak. Diriwayatkan dalam kitab Majjarur Rabih, orang-orang ahli surga ini mereka kalau makan maka mereka mempunyai 70.000 pelayan laki-laki dan 70.000 pelayan perempuan. Setiap pelayan membawa nampan masing-masing. Setiap nampan berbeda semua isinya. Itu sekali makan minimalnya 140.000 menu, Pak. Dimakan sendiri habis nggak tersisa. Nggak kekenyangan. Setiap gigitan tambah gigitnya tambah enak rasanya. Itulah surga. Semoga kita termasuk ahli surga. Tapi daftar jadi ahli surga kok ngantukannya bagaimana, Pak? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali enak di surga, enak selamanya. Nanti di surga itu ada namanya pasar Jumat. Di pasar Jumat itu di situ ada fotonya orang ganteng-ganteng enggak karu-karuan. Kita melihat foto itu, kita senang, langsung Allah Subhanahu wa taala jadikan muka kita seperti yang ada di foto itu. Makanya kalau di dunia kita dibilang jelek, enggak apa-apa. Kita dibilang hitam, enggak apa-apa. Kita dibilang jerawatan, enggak apa-apa. Nanti Allah akan menggantinya di surga. Syaratnya wajah yang jelek tadi digunakan untuk mengamalkan agama, hadirin yang mulia. Sudah jelek, ngantuan, ditaskil gak mau, suruh khidmat gak mau, amal agama gak mau, nanti di akhirat tambah dihitamkan oleh Allah. Na'udzubillah. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhum makafartum ba'da imanikum. Nanti di akhirat itu ada orang-orang yang wajahnya diputihkan oleh Allah, sehingga wajahnya bersinar. Sehingga di depan mereka ada sinarnya, di belakang mereka ada sinarnya, di kanannya ada sinarnya, di kirinya ada sinarnya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Mereka berjalan, ada cahaya di kanannya, ada cahaya di kirinya. Itulah ahli surga. Semoga termasuk kita. Ada orang-orang itu yang dihitamkan wajahnya oleh Allah. Di dunia sudah hitam, di satu tambah dihitamkan lagi. Nggak tahu kayak apa itu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat sana ada tempat namanya neraka. Neraka itu sekali tidak enak, enggak enaknya enggak karu-karuan. Sehingga dikatakan oleh baginda Nabi, sesungguhnya serendah-rendahnya siksa ahli neraka, inna adna ahlin nari adzaban yaumal qiyamah rajulun fi ahmasi qadamaihi jamratan yaghli biha dimaghuh atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seringan-ringannya hukumannya ahli neraka, seringan-ringannya, Pak, adalah seorang laki-laki yang diletakkan di kakinya bara api, diletakkan di kakinya mateng otaknya, naudzubillah. Sehingga dikatakan nanti orang-orang ahli neraka yang dulu di dunia mereka bernikmat-nikmat, mereka bergelimang harta, mereka berfoya-foya, ketika sampai di akhirat, ketika sampai di neraka, saking beratnya neraka, mereka ditanya, apakah kalian pernah menikmati kehidupan? Maka mereka mengatakan, saya tidak pernah merasakan enaknya hidup. Saking beratnya neraka, ingatan mengenai kenikmatan dunia hilang seketika, hadirin yang mulia. Sebaliknya, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ahli surga mereka ditanya, hai ahli surga, apakah engkau pernah mujahadah? Apakah engkau pernah menderita? Apakah pernah susah di dunia? Maka mereka mengatakan, saya tidak pernah susah di dunia. Saya tidak pernah menderita di dunia. Saking enaknya surga,
kesusahan di dunia lupa semua hadirin yang mulia. Inilah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Kita semua oleh Allah diciptakan untuk akhirat. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham." Celakalah, hancurlah hambanya dinar, hancurlah hambanya kemuliaan, hancurlah hambanya pakaian. Orang yang di dunia hidupnya dihabiskan untuk mengumpulkan uang, dihabiskan untuk mengumpulkan pakaian, dihabiskan untuk mengumpulkan harta. Ta'isa abdud dinar, kata Nabi. Hancurlah orang-orang yang menjadi hambanya uang. Kenapa hancur? Wa antum khuliqtum lil akhirah. Karena kita semua diciptakan bukan untuk dunia. Diciptakan bukan untuk bersenang-senang di dunia. Tidak. Tempat tinggal kita yang hakikatnya adalah di akhirat sana. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hidup sekali ini, kita usaha mempersiapkan akhirat kita. Insyaallah hadirin mulia. Di dunia ini cari makan boleh. Di dunia ini cari uang boleh. Di dunia ini kita bangun rumah boleh. Tetapi jangan kita jadikan dunia ini sebagai cita-cita kita. Jangan kita jadikan dunia ini sebagai inti pemikiran kita. Jangan kita jadikan dunia ini sebagai puncak pertimbangan kita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau doa kepada Allah. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai puncaknya cita-cita kita, puncaknya fikir kita. Karena apa hadirin yang mulia? Karena dunia ini mau kita tinggalkan. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini adalah tempat meninggal. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di Quran. Bagaimana nasibnya orang-orang yang mereka ini fikirnya untuk dunia, mereka ini sibuknya untuk dunia, tangisannya untuk dunia, tenaganya untuk dunia, umurnya untuk dunia. Sampai akhirat mereka menangis. Sampai akhirat mereka berteriak-teriak, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, khuduhu faghulluh, thumma al-jahim sallu. Masya Allah. Orang-orang ahli neraka mereka berteriak, ma aghna anni maliyah. Hartaku di sini enggak ada gunanya. Mobilku enggak ada gunanya. ATM-ku enggak ada gunanya. Padahal dia ngumpulkan mulai bisa kerja sampai mati, itu mati tengah-tengah kerja. Na'udzubillah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata sampai akhirat sepeser pun tidak laku. Di akhirat dikatakan oleh Allah, walau anna lilladzina kafaru, umpamanya orang-orang kafir, mereka ini mempunyai harta, ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadau bih. Andai kata mereka punya harta seluruh yang ada di dunia, punya dia semua. Kemudian Allah mengatakan, hei ahli neraka, kalau kamu pengen bebas dari neraka, kasih uang saya, semua uang kamu, semua dunia kamu berikan ke saya. Mereka tanpa pikir panjang langsung berikan semua. Sayangnya di sana uang tidak laku. Lakunya uang ya di dunia ini.
Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungilah dirimu dari neraka, kata baginda Nabi. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan secuil kurma. Jadi kalau di dunia secuil kurma bisa ganjel pintu neraka. Tapi kalau nanti di akhirat, walaupun bertriliun-triliun, Allah tidak butuh, Allah tidak mau, dan Allah tidak menerima uang kita untuk menyelamatkan kita dari neraka. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini bagaimana di dunia ini usaha mikir akhirat. Insyaallah dimulai. Nah, biar kita ini akhiratnya selamat ini bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita, orang-orang yang selamat di akhirat itu ternyata bukan orang kaya, ternyata bukan orang tampan, ternyata bukan orang berpangkat, ternyata bukan orang yang berpengaruh, ternyata bukan orang yang dihormati manusia, tidak. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ternyata yang masuk surga itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Makanya orang itu yang paling pinter itu adalah orang yang memikirkan imannya di dunia. Orang memikirkan penampilannya, bagaimana saya ini dihormati orang, wajah saya ganteng, kulit saya halus. Hadirin yang mulia, walaupun diamplas wajahnya, ketampanan tidak laku di akhirat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia mengejar pangkat-pangkat dunia. Saya ini kalau enggak jadi lurah, kalau enggak jadi Pak Camat, kalau enggak jadi bupati, kalau enggak jadi gubernur, enggak jadi presiden, hidup saya ini hampa. Hidup sekali kok enggak punya pangkat. Sayang sekali hidup kita. Hadirin yang mulia, halaka anni sultaniya. Hancur kekuasaan semua manusia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya kepada orang-orang yang mau masuk surga. Hei ahli surga, apa pangkatmu di dunia? Kok berani-berani masuk surga? Tidak ada. Kulo presiden ya Allah, kulo menjabat 2 periode. Maka jabatan ini saya akan gunakan untuk masuk surga. Enggak laku. Ini sertifikat saya sebagai presiden masih ada. Ora payu. Yang laku itu iman dan amal soleh. Yang laku itu. Orang ada imannya, orang ada amalnya. Di akhirat enggak perlu melapor kepada malaikat. Malaikat-malaikat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Malaikat langsung menggiring mereka ke surga, hadirin yang mulia. Enggak pakai laporan, enggak pakai menunjukkan identitas, enggak perlu. Malaikat sudah tahu, oh ini ahli surga, monggo-monggo. Seperti kita kalau turun dari bandara sudah ada penjemputnya, malaikat-malaikat siap mengantarkan kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, semoga termasuk kita hadirin mulia. Inilah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling pintar tuh mikir imannya itu sekarang bagaimana? Iman kita ini sudah siap bertarung dengan beratnya kematian apa belum? Inilah yang harus kita pikirkan. Inna lil mauti sakarat. Masya Allah hadirin yang mulia. Matinya manusia itu mengerikan. Karena ketika manusia ini mau meninggal dunia, itu syaitan mengerahkan segala jurus pamungkasnya demi untuk melepas iman kita. Apakah sudah siap kita menghadapi itu? Gampang, Pak. Syaitan itu gampang. Ya, semoga gampang betul. Tetapi hadirin yang mulia, di dunia ini iman kita diajak tarung dengan ngantuk aja kalah. Iman kita diajak tarung dengan taskilan aja kalah.
Nanti sebentar lagi insya Allah akan saya taskil ini. Mari Pak, siapa yang mau berangkat 4 bulan? Siapa yang mau berangkat 40 hari? Nah, itu yang nggak berdiri itu artinya imannya kalah Pak hari itu Pak. Masya Allah. Coba kita renungi. Kita ini tenang-tenang, Masya Allah. Saya ini Pak sudah sholat, saya ini sudah karkon 4 bulan. Insya Allah matinya baik, semoga saja. Nah, tapi apakah iman kita sudah siap bertarung? Pertarungan terakhir dengan syaitan. Nah, hari ini kita ini mungkin menang dengan syaitan itu 101. Seringnya itu malah 100-0. Setan menang 100 kali, kita nggak pernah menang sama sekali. Masya Allah. Karena setan itu nggak ada berhentinya Pak. Kalau kita mau berangkat hurut, nah, setan mengatakan, nggak usah dakwah, nggak usah dakwah, nggak usah dakwah. Yang dakwah sudah banyak. Kalau kita nggak jadi dakwah, setan menang. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika kita masih nekat, tetap dakwah, berangkat 4 bulan. Setan kalah? Tidak. Dia datang lagi. Ya udah, 4 bulan bagus, 4 bulan tuh Masya Allah. 4 bulan tuh mujahadah. Makanya jangan berangkat sekarang, persiapkan dulu. Kapan-kapan lah tahun depan. Nah, kita mundur dari niatnya, setan menang lagi. Nah, jadi orang sudah niat catatkan nama tanggal 2 Februari. Nah, kok 2 Februari tiba-tiba Pak? Ini persiapan amwalnya kurang mateng, nanti hurufnya nggak tawajuh, saya mau persiapan dulu. Nah, setan menang hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ternyata kita ini tetap berangkat ke markas, membawa tas, siap 4 bulan. Setan kalah? Belum. Dia akan mengatakan, nggak apa-apa, huruf silahkan, tapi bawa HP ya. Nah, biar nanti nyuri listrik di masjid. Masya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dai yang hurufnya bawa HP itu tidak akan pernah menang dari syaitan. Nah, karena apa? Mau ingat Allah, dilit SMS, nggak jadi ingat lagi. Mau jauh lah, SMS lagi, nggak jadi ingat lagi. Akhirnya apa? Sepertinya namanya 4 bulan, tapi syaitan selamatan karena berhasil nipu karkun 4 bulan. Masya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah nekat. Pokoknya saya huruf tawajuh. HP semua tinggalkan. Wah, Masya Allah. Setan kalah belum? Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setan nanti akan mengatakan kepada kita, Masya Allah, kamu itu sekarkun luar biasa. Huruf bisa tertib, nggak bisa HP, nggak bawa HP. Dakwahnya full, taklimnya full. Memang antum itu lebih baik daripada yang lain. Maka kita merasa lebih baik, merasa lebih lama dari yang lain, merasa korbannya lebih banyak. Syaitan menang karena semua amal kita dianggap amal yang sombong, nggak ada nilainya hadirin yang mulia. Masya Allah. Kita hurut, kita ikhlas, betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Syaitan menang? Belum tentu. Kalau kita hurutnya cuma sekali, nggak istiqomah sampai mati. Nah, itu setan menang lagi hadirin yang mulia. Jadi orang yang bisa ngalahkan setan itu hanya orang yang istiqomah amal, istiqomah ikhlas, dan sampai mati lah baru itu nanti setan itu KO dengan kita. Tapi hadirin yang mulia, kalau goda dikit ngantuk, dipegang dikit nggak jadi berangkat, Masya Allah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini berarti imannya itu dalam bahaya. Maka kita ini bagaimana mikir, tingkatkan iman, tingkatkan iman, tingkatkan iman, tingkatkan iman. Insya Allah. Bagaimana caranya meningkatkan iman? Yang pertama, bicarakan keagungan Allah. Bicarakan keagungan Allah. Basailah mulut kita dengan keagungan Allah. Masya Allah, orang tuh kalau sudah bicara keagungan Allah, bicara keagungan Allah, bicara kehebatan Allah, bicara kemuliaan Allah, nanti hidup tuh berubah. Jadi tambah senang dengan baginda Nabi, tambah senang dengan umat Nabi. Ngelihat apa-apa itu indah semua. Dapat musibah, musibah tampak indah. Dapat masalah, masalah tambah indah. Dicaci orang loh, memahaminya tuh beda. Masya Allah, orang nyaci saya, ini mengurangi dosa-dosa saya.
Jadi orang tuh kalau bicara keagungan Allah tuh mulutnya nggak sempat gunjing orang, neliti keburukan orang, nggak sempat. Kayak orang Mbak, kayak orang pengantin baru itu. Orang pengantin baru tuh ngelihat jam saja nggak sempat. Yang dilihat istrinya terus. Saking sibuknya dengan istrinya, dengar hayya 'alas shalah nggak dengar. Tahu-tahu sudah kesiangan hadirin yang mulia. Begitu juga orang itu kalau sudah kenal dengan Allah, bicara keagungan Allah, kecintaan Allah masuk di dalam hatinya, nggak sempat itu ngelihat temannya itu, khurutnya itu degleng apa tidak, bener apa tidak. Oh teman saya ini begini, teman saya begitu. Oh ini tengkar sana, tengkar sini, nggak sempat. Saking nikmatnya sama Allah, nggak sempat memperhatikan makhluk-makhluk sekitarnya. Kita ini masya Allah. Di rumah saudara kita, di rumah tetangga kita, sendok jatuh aja kita omongin. Oh itu fulan sekarang punya motor baru, nggak tahu duitnya dari mana. Miskin, pengangguran kok tiba-tiba ningkat rumah. Wah itu mesti ada tuyulnya itu. Hadirin yang mulia, mulut kita membicarakan seperti itu menunjukkan di dalam hati kita nggak ada Allah. Hadirin yang mulia, menunjukkan di dalam hati kita nggak ada keagungan Allah. Maka kita ini banyak omong tuh menunjukkan kosongnya hati kita. Hadirin. Maka kita kembalikan kepada arahan masyayikh kita. Banyak bicarakan keagungan Allah. Masya Allah. Di pasar bicarakan keagungan Allah. Di tempat kerja bicarakan keagungan Allah. Ketemu istri bicarakan keagungan Allah. Ketemu anak bicarakan keagungan Allah. Nanti di markas bicarakan keagungan Allah. Lah orang tuh kalau bicara keagungan Allah terus idza takarrara perkara itu kalau diulang lama-lama mancep. Kayak kita ini dari kecil bicara duit. Akhirnya duit itu masuk dalam mimpi kita. Ngigaunya bukan Allah. Duit saya mana? Naudzubillah. Sampai ada orang tuh Pak kecelakaan. Karena hari-hari jual bakso itu pas mau mati. Bakso 1.000 satu mangkok terus mati. Naudzubillah. Jadi karena saking istiqomahnya bicara bakso 1.000 satu mangkok. Monggo bakso murah. Matinya itu membawa kata bakso seperti itu. Makanya kalau kita ini bicara duit nanti matinya bagaimana? Ini yang harus kita khawatirkan. Makanya setiap saat Allah, la ilaha illallah. Insyaallah demikian. Nah orang itu kalau sudah banyak ingat Allah nanti seperti di Quran. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Orang itu kalau sudah masuk keagungan Allah di dalam hatinya karena saking seringnya ngulang-ngulang asma Allah, mendengar asma Allah itu langsung bergetar hatinya. Kayak sahabat itu mendengar nama Allah itu langsung bergetar. Sayyidina Ali kalau mendengar panggilan Allah langsung keringat dingin hadirin yang mulia. Kalau kita bagaimana? Mendengar hayya 'alas shalah bukan keringat dingin, malah minum air dingin. Kenapa? Imannya beda. Sayyidina Ali selalu bicara keagungan Allah, kita selalu melupakan keagungan Allah. Maka bagaimana pembicaraan kita ini kita rubah? Gak usah bicara makhluk, pokoknya bicara keagungan Allah saja. Insyaallah dimulai. Orang tuh kalau yang bicarakan Allah, nanti nggak sempat bahas perselisihan, bahas ketidakcocokan. Akhirnya apa? Akhirnya mikirnya akhirat, terus masuk surga, masya Allah. Semoga termasuk kita semua. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, iman ini akan menancap kalau iman itu dimujahadai. Kalau kita ada mujahadah, usaha iman itu akan kokoh. Tetapi kalau iman itu enggak dimujahadai, maka iman itu akan menjadi iman yang lemah.
Contohnya siapa? Contohnya Bani Israel. Bani Israel itu orang yang beriman tapi nggak mau mujahadah iman. Semua kemudahan itu lewat Nabi Musa. Maka akhirnya apa hadirin yang mulia? Bani Israel ketika oleh Allah diselamatkan dari lautan. Ketika diselamatkan dari lautan, kakinya belum kering. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Ternyata di pinggir laut itu ada satu kaum yang mereka itu nyembah berhala. Ini Bani Israil baru ditolong oleh Allah, barusan ditolong oleh Allah. Kakinya belum kering. Mereka ngelewati satu kaum yang mereka nyembah berhala. Apa mereka katakan? Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Hei Musa, tolong dong bikinin berhala seperti mereka, nanti kita sembah sama-sama. Bani Israil ini Masya Allah, nabinya masih ada, kakinya belum kering, baru aja dikejar Fir'aun. Mereka itu ngelihat orang nyembah berhala langsung pengen tiru-tiru. Kenapa? Saking lemahnya imannya dan gak mau mujahadah iman. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini belajar mujahadah iman. Insyaallah hadirin mulia. Nah, caranya bagaimana? Mujahadah iman. Caranya mujahadah iman, kita harus meluangkan waktu untuk meninggalkan semua perkara yang sekarang sedang terikat dengan hati kita. Hari ini kita terikat dengan pekerjaan kita. Hari ini kita terikat dengan anak kita. Hari ini kita terikat dengan istri kita. Hari ini kita terikat dengan teman-teman kita. Selagi kita masih terikat dan di rumah terus, nanti kalau ada masalah selalu ngubungi manusia, gak pernah ngubungi Gusti Allah. Maka kalau pengen mujahadah iman, lepaskan semua, tinggalkan rumah sementara waktu 40 hari, 4 bulan. Kita pergi ke tempat-tempat yang gak ada seorang pun yang kenal kita. Gak ada seorang pun yang tahu kehebatan kita. Sehingga kita diusir-usir. Sehingga kita ini gak dinusroh. Sehingga kita ini gak dikasih makan. Kita suruh jalan kaki. Saat itulah Allah mengatakan, Allah itu terasa dalam hati. Jadi kalau kita ini mau makan, telepon istri, siapkan makan. Mau utang, tinggal telepon temannya, uang sudah siap. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini sampai mati susah jadi orang iman yang imannya kokoh. Karena apa? Karena dia tidak punya pengalaman menyelesaikan masalah dengan Allah. Pengalaman menyelesaikan masalah dengan anaknya, menyelesaikan masalah dengan istrinya, menyelesaikan masalah dengan kantornya. Sehingga nggak pernah latihan menyelesaikan masalah dengan Allah. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita belajar 4 bulan? Insyaallah hadirin mulia. Maka yang niat 4 bulan belajar ningkatkan iman, silahkan daftarkan nama. Monggo. Nah, 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, Masya Allah. Nah ini imannya tarung nih Pak. Nah, Masya Allah, nafsu dengan syaitan bekerja sama untuk narik kita jangan sampai berdiri. Nah sekarang kuat mana ini? Kuat imannya apa kuat setannya? Nah, jangan sampai pada hari ini setan tersenyum lebar gara-gara berhasil menahan kita khurud fisabilillah. Masya Allah. Monggo Pak, mari Pak. Masya Allah. Semua niat insya Allah hadirin mulia.